Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Royana Mani dengan NPM 1903090073 dari kelas 8B dengan mata kuliah Perubahan Sosial. Saya ingin menjelaskan ringkasan dari buku How It All Began. Mengapa masyarakat tradisional tidak menghasilkan pertumbuhan berkelanjutan? Dunia yang pramodern layak untuk dipelajari karena berbagai alasan. Memuaskan rasa ingin tahu kami untuk memperluas pengetahuan kita tentang kondisi manusia dan kreativitas manusia, untuk membantu kita memahami bayangan panjang dunia pramodi dan dilantik pada peradaban dan budaya modern. Untuk tujuan terbatas dari buku ini yaitu bagaimanapun ada alasan sempit yang hampir matematis untuk memulai dengan dunia pramodern tidak menghasilkan pertumbuhan yang berkelanjutan jika kita dapat membentuk faktor mana yang hadir dan yang mana yang absen dalam pramodern sebagai lawan yang membawa sekitar abad-abad pertumbuhan yang rendah diri yang dimulai daripada akhir abad ke-18. Apakah pertumbuhan yang terjadi tersingkir diblokir dalam masyarakat pramodern dengan kurangnya minat pada hal-hal materi, kepercayaan agama, sistem perbudakan dan feodalisme pada pasar yang terlalu sempit dan miskin, ketidaktahuan ilmiah dan kurangnya kelas menengah komersial atau apa? Dalam satu pengertian, jawaban sederhana dan jelas apa yang membedakan dunia sejak revolusi industri dari dunia sebelumnya adalah aplikasi sains yang teknologi yang sistematis, reguler dan progresif terhadap produksi barang jasa. Ini adalah bagaimana dan di mana saya akan menarik garis dalam debat yang terkenal apakah dunia kuno, primitif, atau modern. Untuk memahami masalah ini secara berguna, kita harus membuat perbedaan antara efektif dagangan yang diperluas atau peradaban real dan efektif pada proses penemuan dan inovasi teknologi. Kedua proses tersebut tidak identik. Pendapat output dan populasi dapat berkembang tanpa perubahan substansial dalam teknologi. Pertama, sehubung dengan pendapatan real, ekspansi perdagangan memiliki banyak efek langsung yang positif. Ini mengurangi biaya gula, tembakau, teh, dan barang-barang konsumsi populer lainnya, dan itu memberikan peningkatan lapangan kerja di manufaktur pada tingkat pendapatan yang lebih tinggi daripada yang akan dicapai dalam pekerjaan alternatif berbagai mereka yang memproduksi untuk ekspor dan pemroses impor. Kedua, seluruh rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan meningkat, sekali lagi memperluas pendapatan real. Perdagangan itu sendiri, perbankan, asuransi, meningkatkan perbankan, asuransi, pembangunan kapal dan pelabuhan, dan skala perdagangan internal terutama untuk mendistribusikan arus komoditas. Amerika dan Asia yang telah semakin besar, semua ini memperbesar kelas menengah dan modal yang tersedia untuk keperluan manufaktur. Ketiga, perdagangan yang diperbesar membawa secara langsung jenis-jenis tertentu dari peningkatan aktivitas manufaktur dan proses. QZ merangkum dengan baik hubungan semacam ini di Perancis abad ke-18. Ekonomi Eropa abad ke-18 diorganisir di sekitar sejumlah pelabuhan besar. Yang paling makmur adalah memiliki andil terbesar dalam perdagangan kolonial yang berkembang, seperti Bordeaux atau Nantes. Masing-masing memiliki tidak hanya industrinya sendiri, tetapi juga daerah pedalaman industrinya di daerah aliran sungai yang menjadi saluran keluarnya. Misalnya, Bordeaux memiliki galangan kapal, kilang gula, pergulingan, pabrik tembakau, dan pabrik kacang, sementara di sepanjang Garonne dan anak-anak sungainya dapat ditemukan industri seperti pembuangan layar dan tali, pengecoran, pembuatan senjata untuk orang India Barat dan ketel untuk pabrik gula, pembuatan linol untuk budak dan wol untuk penangan, serta perusahaan yang memproduksi tepung halus untuk ekspor ke India. Provinsi-provinsi pesisir Prancis tidak diragukan lagi adalah yang paling terindustri pada
pada abad ke-18. Tetapi pengaruh pelabuhan besar merambat jauh ke pedalaman. Misalnya, Piren Leon telah menunjukkan betapa industri dari provinsi yang terkurang daratan seperti Devin juga tertarik pada perdagangan India Barat. Proses serupa dari ekspansi industri terkait perdagangan dapat ditelusuri di Belanda, Spanyol, dan beberapa pelabuhan Jerman Utara, serta di Inggris. Efek penggandaan dari konsekuen peningkatan pendapatan dari peningkatan perdagangan luar negeri ini tentu saja sulit diukur. Di Inggris mereka berkontribusi pada ekspansi relatif dan populasi yang tinggi konsentrasi. Sains pertemuan dan inovasi. Tesis untuk buku ini adalah bahwa revolusi ilmiah dengan segala konsekuensinya adalah elemen dalam persamaan sejarah yang membedakan Eropa modern awal dari semua periode ekspansi ekonomi sebelumnya. Kebijakan ekonomi domestik yang ditempuh oleh para aktivitas penguasa. Era merkantilis dan revolusi komersial tidak dengan sendirinya menjelaskan kedatangan lepas landas pertama dan meluaskan revolusi industri yang mendominasi area dunia dalam 2 abad berikutnya. Di satu bagian dari pikiran kita sebagian besar dan dari kita akan menerima ini. Pernyataan adalah kualitas yang hampir alkitabiah dan atau setidaknya saga-like dalam kisah yang dimulai dengan Copernicus kanon Freiburg yang membuat seolah-olah bumi bergerak mengelilingi matahari tetapi memegang pengetahuan tentang sistem barunya secara terbatas. Lingkaran sampai kematian pada tahun 1545, kisah bergerak ke pembenaran Copernicus oleh Galileo dan teleskop yang terakhir referensi oleh Inkusisi itu merangkul kontribusi di panggung yang semakin ramai dan bersemangat. Melihat ke belakang dari tahun 1970-an, orang tidak mungkin menentang penilaian itu. Ini bukan hanya soal tembakan bulan, senjata nuklir, komunitas selektif, atau obat-obatan ajaib atau komputer. Ini adalah bahwa kita mengetahui atau merasakan bahwa revolusi ilmiah secara permanen mengubah cara berpikir dan perasaan manusia tentang dirinya sendiri dan masyarakat, tentang dunia fisik, dan tentang agama. Dalam mencoba untuk mendapatkan hubungan antara ilmu pengetahuan, penemuan, dan inovasi, mungkin berguna untuk memulai dengan beberapa proposisi yang agak formal dan abstrak. Ilmu pengetahuan dan penemuan merupakan bentuk-bentuk investasi dalam masyarakat. Pria mencurahkan waktu dan sumber daya saat ini untuk menghasilkan pengetahuan baru tentang cara baru yang lebih efisien dalam melakukan sesuatu. Keputusan diperlukan untuk melepaskan beberapa aktivitas lain dan menerima resiko gagal mencapai hasil yang dihargai masyarakat atau dicari ilmuwan untuk penemuan pribadi. Pada setiap periode waktu, pertumbuhan ekonomi dicirikan oleh beberapa sektor yang mempercepat dan bahwa sektor yang memperlambat bergerak maju atau menurun pada tingkat tren yang berbeda ketika dibersihkan oleh dari fluktuasi jangka pendek. Secara kasar dan siap, tingkat ini cenderung terkait pada waktu terobosan teknologi besar terakhir yang memberikan mereka fase peningkatan keuntungan. Laju perlambat industri nasional dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya kemungkinan bahwa perubahan teknologi telah terobos awal dan menghasilkan pengurangan biaya margimin dan semakin kurang kemungkinan bahwa kualitas kewirausahaan ini. Ada kemungkinan yang diperdebatkan bahwa teori panas latte Profesor Joseph Black menggerakkan James Watt untuk membayangkan pemisahan kondensor untuk menghasilkan mesin uap yang lebih efisiensi. Namun demikian, revolusi ilmiah secara tidak langsung memasuk 3 elemen yang hilang dari dunia kuno yang mengubah pengaturan ekspansi ekonomi yang bergerak lambat menjadi revolusi. 1. Dampak filosofi. Pertama dan mungkin yang paling penting di semuanya adalah karakteristik sintesis Newton. Dengan merangkul berbagai fenomena yang diamati dan berbagai profesi ekonomis, manusia ditempatkan pada posisi untuk memahami, memprediksi, dan memanipulasi alam. 2. Ilmuwan dan pembuatan alat. Lebih sempit lagi, metode eksperimental yang dibangun ke dalam revolusi ilmiah secara langsung meningkatkan pasokan
penemuan melalui hubungan dua antara ilmuwan dan pembuatan alat. Ekonomi budaya. Sekitar tahun 1760-an menghasilkan serangkaian terobosan inventif dan pengenalan cepat mereka ke dalam manufaktur dimulai dengan tahun 1780-an dalam tekstil, kapas, dan manufaktur besi. Kita dapat mengamati dua contoh klasik dari kasus peningkatan hasil di mesin uap watt dan pengurangan biaya terobosan teknologi yang diaplikasikan yang luas dan efektif lokasi industri yang skala optimal pabrik industri dan dalam sebuah konsekuensinya. Setelah lepas landas Inggris terjadi, tidak sulit untuk menjelaskan di fungsinya. Tentu saja uap untuk setiap masyarakat yang membangun prasyarat untuk lepas landas dan kemudian bergerak ke pertumbuhan berkelanjutan. Pengalaman itu untuk membuat kreativitas menyebabkan rasa sakit, membawa frustasi serta perubahan sosial dan peningkatan yang mendalam. Tetapi kekuatan kasar yang membangun dan mewakili oleh industrialisasi yang berkelanjutan dan potensial untuk keuntungan dan kesejahteraan manusia terbukti dan pada akhirnya tertahankan setidaknya selama 2 abad. Sekianlah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.